Nanti kalau misalnya apa sambil ini ya kita mungkin nanti sambil cabut paku ya. Aku nggak tahu ini dari tim Jerman apa namanya bisa ready-nya jam berapa. Biasanya 1 jam sampai 1 jam setengah bisa keluar darah. Nah ya, tadi kira-kira ini kan jam 8. Wah, malam sekali. Jam 10, jam 9 mungkin. Di Munich ini baru satu pengakuan kemarin yang bisa ya. Saya nggak tahu ini bisa efektif atau enggak kita. Tapi aku mau nanya deh Kang, kalau teringat Jerman itu tentang Holocaust. Waktu Yosua disalib kan, itu kan em, eh, para rabi-rabinya kan bilang dosanya ditanggung sama anak cucu kita kan. Nggak kena, Mas. Apakah itu salah satunya? Hah? Itu kan perkataan dari Rabi manusia, bukan Tuhan. Iya, iya. Jadi apakah itu ketika Holocaust itu kutuknya itu berlaku baru 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 jatuh tempo terjadilah Holocaust pembantaian itu ada kemungkinan aku pernah dengar sih kayaknya begitu Itu kan ya karena omongannya, dia itu omongannya ini orang-orang reformasi. hmm. Jadi orang-orang reformasi, kukira juga Luther itu ya. Maksudnya dulu belum ada logo di zaman Luther, tapi eh, dari zamannya dulu sejak dulu gereja-gereja apa namanya? Ya gereja Eropa atau gereja Protestan gitu. Gak tahu Mas, sebentar ya. Soalnya kalau tur gini jamnya nggak menentu. Kalau sesuai habis gini ke musik. Baca teks bisa. Kalau mau telepon juga bisa. Ya, ya. Jadi tentang apa namanya? Tentang kutuk apa namanya? Kutuk dari Farisi atau dari Yahudi sendiri itu kan perkataan dia. Nah, kita nggak tahu atau belum punya bukti ya kira-kira itu apakah perkataan itu benar diterima Tuhan ataupun setan secara legal ground ya, saya belum tahu. Tetapi tanpa mereka mengutuk diri pun mereka akan dimusuhi oleh dunia. Itu sudah rumus. Jadi tanpa apa namanya? Tanpa mereka menyalibkan Yesus pun mereka pasti dimusuhi gitu karena mereka bangsa pilihan dan sudah terjadi. Jadi itu bukan hal baru. Maksudnya mereka dibenci, dirampasi, dijajah oleh bangsa-bangsa Babilonia, Assyria gitu kan. Jadi termasuk Mesir kukira ya. Jadi Mesir juga pernah ekspansi ke Kanaan yang Semitik. Nah, aku cuma belum tahu apakah itu termasuk Israel gitu ya. Termasuk orang-orang Hayat di ketika mereka melintasi kawasan-kawasan yang bukan miliknya, itu kan melintasi Moab dan sebagainya. Mereka juga sudah dimusuhi gitu. Jadi kalau kita menggunakan dasar bahwa karena menyalibkan Yesus terus Tuhan menghukum mereka secara secara dahsyat, lah masalahnya yang menghukum kan sebenarnya bukan Yahudi. Berarti kan yang menyalibkan kan bukan Yahudi. Jadi yang menyalibkan itu Romawi. Jadi seandainya kutuk itu kena ke Yahudi, lah kenapa Romawi malah jadi Kristen? Nah, jadi besar maksudnya tidak kena kutuk. Jadi itu
hanya kebencian antisemit saja, asumsi saja bahwa eh, kutuk yang diucapkan orang-orang Yahudi di zaman salib itu seakan-akan menjadi legitimasi Holocaust gitu. Itu ya salah, tidak bisa. Apalagi itu kan dasar dari sebenarnya replacement teologi ya. Jadi kalau teman-teman memperhatikan, banyak orang Kristen itu seringkali mengklaim ayat-ayat di PB untuk dirinya sendiri, padahal itu ayat untuk Jewish gitu. Ya misalnya imamat rajani. Orang Kristen begitu enak melakukan imamat atau mengklaim dirinya imamat rajani gitu. Lah padahal itu itu dari kitab apa namanya? Kitab Ibrani gitu. Dan namanya kitab Ibrani kan bukan untuk kita sebenarnya. Jadi kalau kalau kita mengklaim untuk kita harus harus apa namanya? Harus hati-hati lah gitu. Jadi ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan kalau atas klaim kita, apakah klaim kita itu benar, direstui dan sebagainya, itu harus harus ada LG-nya. Dalam kasus apa namanya? Klaim-klaim dari replacement teologi itu seringkali nggak berdasar. Termasuk bahwa orang Kristen menggantikan bangsa Israel sebagai umat pilihan. Itu udah ada ayatnya. Tapi orang-orang Kristen sendiri punya iman seperti itu. Nah, itu sebenarnya kebencian kepada Yahudi itu gara-gara itu, replacement teologi. Nah, saya rasa saya sendiri kesulitan untuk menerima replacement teologi karena nggak ada ayatnya. Apalagi memakai ayat Ibrani itu jelas paling nggak masuk akal gitu. Karena ayat Ibrani ya ditujukan ke orang Ibrani. Kalau ada orang Yunani mengklaim menggunakan ayat Ibrani untuk dirinya sendiri, ya secara LG lemah atau salah itu. Kecuali ada kitab lain gitu. Misalnya menggunakan kitab Efesus, terus di situ ada ayat orang Efesus menggantikan Yahudi misalnya, kalau ada. Ternyata kan tidak ada. Jadi ayat-ayat tentang replacement teologi itu kan merampas kitab Yahudi sebenarnya. Dari ayat-ayat yang ditujukan kepada orang Ibrani dipakai untuk non-Jewish. Kalau kamu orang Ibrani jadi Kristen masih mending gitu ya, tapi kalau kamu non-Jewish lalu mengklaim ayat-ayat yang ditujukan kepada Jewish secara mentah, ya kosek-kosek gitu ya. Harus ditinjaunya banyak. Benarkah memang kamu punya hak itu gitu.